Tolong di situ dulu ya. Ini teman saya yang baru saya kenal 15 tahun. Saya ekonomi outlook dulu. Jadi begini, prinsipnya, kenapa saya yakin ke depan kita akan luar biasa? Karena ekonomi Indonesia, ini Anda juga perlu tahu, salah satu yang terkuat di negara-negara seluruh dunia, ekonomi kita. Ini kita harus syukuri. Saya sampai melakukan survei Bu ini Bu, untuk membuktikan. Kenapa saya yakin? Karena pengangguran kita bandingkan dengan manapun, kita lebih rendah. Saya coba ini, saya ambil pengangguran Indonesia, saya ambil pengangguran dari Inggris. Saya jajarkan, kita lebih rendah rata-rata 15 cm. Bener. Dengan pengangguran dari Amerika, pengangguran Indonesia saya jajarkan, kita lebih rendah 10-15 cm. Jadi rata-rata pengangguran Indonesia lebih rendah dibanding pengangguran negara Eropa, Amerika. Berarti ekonomi kita itu lebih mantap Bu. Karena pengangguran kita lebih rendah. Pesan moralnya adalah, jangan biarkan orang tinggi-tinggi seperti saya nganggur. Ini. Karena nanti kalau orang seperti saya dibiarkan nganggur, pengangguran Indonesia lebih tinggi daripada pengangguran di Eropa. Cak, bahaya itu. Itu bukan lebih rendah. Tapi pengangguran Indonesia lebih pendek. Ya pendek sama rendah kan sama. Beda, Cak. Oh. Anda tahu ketika ini Pak, ini bukan pamer. Ya. Perdana Menteri Italia mengundurkan diri. Itu euro Langsung turun. goyah. Betul. Belum stabil mereka. Sebelum mengundurkan diri Perdana Menteri Italia itu telepon. Telepon Cak Lontong? Loh, enggak tahu telepon siapa. Pasti telepon, nah masa Perdana Menteri enggak telepon? Oh iyalah. Enggak telepon. Itu. Oh iya. Bahkan ketika Inggris waktu itu memutuskan untuk keluar. Keluar kemana? Keluar dari mana dia? Saya masuknya aja enggak tahu, tiba-tiba dia keluar. Pokoknya Dari Inggris Euro Eropa. Brexit. Oh ya. Nah, itu euro dan pound sterling juga goyah. Oh. Itu yang membuat. Betul. Dan itu kita harus optimis karena pertumbuhan ekonomi kita, ini Bank Dunia sudah meramalkan setelah mendapat masukan dari Joko Budo, itu Joko Budo namanya meramal. Oh, iya. Jadi pertumbuhan kita ini perkiraan 5,4 ini tahun 2017, nanti 2018 5,6 lah. Ini di atas rata-rata. Kalau rata-rata dunia itu 4,2, 4,4. Wah, luar biasa. Nih, mudah-mudahan ya. Amin. Kalau nanti ini kita buktikan, nanti kita evaluasi di kuartal pertama ini, kira-kira mengarah ke prediksi itu tadi atau tidak. Kalau tidak, bisa ngundang saya lagi Bu, akan saya ulas lagi. Betul. Calon jadi. Atau kalau perlu evaluasi per bulan, siap ya Bu. Benar. Calon kayak Pak Armoko zaman dulu. Dievaluasi per bulan saya siap. Iya. Karena ini kalau bisa dilaksanakan per bulan ini sangat bagus. membantu roda perekonomian. Perekonomian siapa? Perekonomian keluarga kita. Oh iya. Begitu pakai nanya kamu. Karena mohon maaf ya, Ibu Wandayani kalau ngundang kita tenang aja. Saya dan teman saya ini nggak pernah mikir bayaran. Jadi telepon panitia, Cak ngisi acara di BTN, siap. Tanya Pak Wandi, saya nggak mikir bayaran. Wis, yang mikir kan panitia. Saya kan tinggal nerima. Cak, Nah, kalau saya ikut mikir, saya dijadikan panitia malah repot. Oh. Ini teman saya ini Bu, jangan dilihat orangnya sederhana, tapi prestasinya. Saya bukan pamer, nanti akhir Februari ya. Akhir Februari 2017, Mas Tato namanya. Betul. Akan dikirim ke Madrid, Spanyol mewakili Indonesia. Kita akan menang. Iya. Karena mau diadu dengan Banteng di sana. Cak Lontong, nyanyi Cak, nyanyi. Wah, makanya di sini saya hadir, kamu nggak hadir di BTN ini. Oh. Jadi karena Ibu Bu Handayani. Beliau ini buat saya bukan orang asing, Cak. Oh, akrab. Bukan beliau orang Indonesia, bukan orang asing. Itu juga semua tahu tuh. Kalau pamer bukan gitu. Bu Handayani sama saya ini punya hubungan emosional yang dekat. Wis, luar biasa. Makanya kalau dekat saya beliau emosi terus. Makanya Cak. Saya ini kan kagum beliau ini sejak dulu, Cak, bukan hanya sekarang. Bu, punya fans, Bu. Kagum Bu Handayani. Serius? Loh, saya kan sudah punya cita-cita dari dulu. Saya amati karir beliau ini. Wah. Saya punya cita-cita akan saya kasih nama Handayani. Kalau punya anak?
Sudah. Terus? Anak saya langsung saya kasih nama Handayani. Wah, cita-cita tercapai. Ngefans berat kamu ya. Istri saya langsung marah. Kenapa dikasih nama Handayani? Wah, istrimu nggak kamu nggak tahu beliau siapa? Suruh buka internet. Beliau ini pejabat BTN. Anak kita kan cowok, Pak. Gitu. Saya kasih nama Handayani. Kalau itu kamu yang ngawur. Nama itu ada yang cocok untuk laki-laki, perempuan beda, jangan dipaksa. Supaya nama beliau ada, anak saya cowok, depannya saya tambahi Joko. Sekarang namanya? Joko Handayani. Tetap maksa toh. Loh, Cak, saya waktu lulus kuliah, Cak, kalau calon nggak percaya, saya ini sudah diajak kawin sama karyawati BTN, Cak. Ya sama kayak tadi saya dong, SMA. Iya, loh, tapi kan calon nolak. Iya. Saya mau. Loh. Tapi enak. Kecewa saya, Cak. Loh. Karyawan bank tuh pinter ngatur duit, Bu ya. Kecewa. Minta mas kawin seperangkat alat sholat, tau nggak? Umum toh, biasa itu. Mas kawin seperangkat alat sholat umum. Seperangkat alat sholat berupa masjid, imam berikut jamaahnya. Tahu nggak? Itu jangan-jangan ikut Gavatar. Orang satu kampung kok dijadikan mas karyawan BTN, selesai akad nikah tau nggak? Malam pertama. Masuk kamar, Cak. Teriak. Apa? Masukkan nomor PIN. Karyawan bank itu standar keamanannya tinggi toh. Dikasih PIN biar gak gampang dibobol. Apaan sudah saya masukin PIN masih marah kok. Apa? Teriak lagi. Maaf, saldo Anda nggak cukup. Saya jengkel, saya cerai. Kenapa? Lah ternyata dia ATM bersama. Gimana? Ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan tertawa dulu, ini bahaya ini. Kenapa? Istrimu ATM bersama. Jangan-jangan saya pernah ambil uang di sana. Wah, ngawur. Cak Lontong ambil uang. Ya kamu ngawur, istri dianggap ATM bersama. Saya kan kepingin bahagia seperti beliau-beliau ini, Bapak-bapak yang hadir di sini. Ini beliau-beliau ini orang-orang bahagia yang hadir di sini. Seorang laki-laki yang bahagia itu cirinya? Kelihatan, Cak, kayak beliau Bapak ini. Bahagia sekali. Bahagia dari mana? Itu cirinya, istrinya cantik, anaknya lucu-lucu. Itu bahagia, Pak. Kalau yang nggak bahagia? Anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Ini nggak bahagia ini. Banyak lucu. Iya. Pantesan teman saya itu. Makanya calon gitu. Kalau ingin bahagia nih, ini empat syarat. Wah, ini penting. Ini ada yang jomblo, masih ada yang jomblo? Banyak. Yang jomblo saya doakan setelah acara ini cepat nemu jodoh ya. Amin, amin, amin. Tapi namanya nemu tolong dikembalikan ke yang punya. Itu orang tanggung jawab. Itu nemu dompet, bukan jodoh. Coba. Syarat pertama. 4 syarat supaya Anda bahagia. Ya. Carilah istri yang mandiri. Wanita yang duit, mandiri. Pinter nyari duit. Pinter gitu nyari duit. Carilah wanita yang pinter ngurus anak. Wah, ngurus anak ya. Syarat Carilah wanita yang benar-benar mencintai suami. Pas ini. Syarat terakhir. Usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal. Bahagia. Berarti untuk bahagia saya kurang 2 toh. Saya baru punya yang pertama. Istri saya itu pinter nyari duit. Wah, hebat. Saya ini bersyukur walaupun saya ini pelawak pengamen Bu. Istri saya itu saya syukuri pinter nyari duit. Saya nyimpen di mana aja, ketemu. Pinter nyari duit, nggak percaya. Saya simpen di kas kaki tetangga lu, masih ketemu. Apa nggak pinter nyari duit istri itu saya? Bukan pinter nyari duit, itu celutak namanya. Pinter nyari duit. Istri saya itu nggak pernah namanya minta duit, minta belanja itu nggak pernah, nggak kayak istri orang-orang. Berarti dia pinter nyari duit. Enggak, dia ngambil sendiri di dompet, langsung. Wah itu nggak ada bedanya sama istriku toh. Loh, istri saya kadang-kadang memang kalau tidak mau menerima dengan rezeki suami, pendapatan suami repot, Cak. Ya, istri saya itu suka rewel, saya kasih belanja 25.000 sehari nggak protes, Cak. 25 buat apa, Pak? Sebentar. 25.000 sehari. Loh, dulu cukup, Cak, 25.000 gula, beras, minyak, kopi, sabun lengkap. Tahun berapa? Sekarang kan ekonomi sudah beda, harga-harga beda. Saya nanya, kenapa sekarang nggak cukup? Ya jelas lah. Di supermarket sekarang dipasang CCTV, Pak. Gitu. Jadi nggak cukup. Gitu. Tok, istrimu bertahun-tahun nyolong itu, Tok. Istri nyolong nggak ngerti, kamu berarti nggak perhatian sama istri. Mas. Kalau saya perhatian, istri itu saya suruh usaha, saya kasih modal, itu perhatian. Gitu. Makanya istri saya suruh buka toko, kamu buka toko sana, yang banyak. Ini modalnya, linggis, kunci T. Itu nyolong juga, wah. Tapi hasilnya lebih banyak.
Oh, apa istri nyolong kok nggak tahu. Dikasih penghasilan dikit-dikit nggak terima. Kamu tuh terlalu pelit. Harga diri suami dilecehkan. Begini caranya lebih baik saya minggat, Pak. Diancam gitu. Laki-laki digituin. Kamu minggat yang jauh. Pergi dari rumah, anak-anak kamu bawa, rumah kamu jual. Kamu pergi yang jauh. Tapi satu syaratnya. Apa? Saya ikut. Tok. Ya. Kamu tahu beda definisi minggat sama pindahan nggak? Itu semua terjadi minggat. Tapi kalau yang terakhir kamu ikut itu jadinya pindahan bukan minggat. Ngapain pindah, minggat? Mertua aja, ya Allah, mertua. Kenapa? Rumah tangga saya itu mertua saya mesti ikut campur. Oh, itu yang saya... Calonnya jangan sampai mertuanya ikut campur. Betul, contohlah rumah tangganya Nabi Adam. Kenapa? Mertuanya nggak pernah ikut campur. Bahagia, wah. Kamu jangan bikin malu, Tok. Ini orang pintar semua, Tok. Nabi Adam, Siti Hawa itu manusia pertama. Iya, terus? Terus dapat mertua dari mana? Ya memang nggak ada mertuanya, makanya nggak ada yang mertua ikut campur. Lah itu saya heran dengan mertua saya. Ya itu kan mertuamu. Tolak pinggang kalau saya ribut. Tato, kamu 15 tahun menikah dengan anak saya, isinya cuma ribut. Menantu saya banyak, nggak ada yang kayak kamu, nak. Jangan sombong, Pak ya. Mertua saya juga banyak, nggak ada yang kayak Bapak. Menantu durhaka ya gini nih, Pak. Oh, apa kamu sama mertua kok berani-beraninya gitu? Calontong saya ini paling mengabdi terhadap mertua, Cak. Buktinya? Diajak calontong, ngamen seperti ini, dapat rezeki saya kumpulin. Mertua saya kirim umroh. Weh, hebat juga kamu ya. Minggu kemarin berangkat umroh. Wis. Pesawat mendarat di Jeddah. Nangis, Cak. Mertuamu? Iya. Ya itu karena bahagia, terharu toh. Bukan mertua saya ketinggalan di Halim. Nggak sampai sana. Tok, saya mau tanya. Ya. Keluargamu itu terbuat dari apa sih, Tok? Oh, nggak ada yang benar. Dari apa? Tapi nggak ada yang benar. Ini membahagiakan istri ini. Ya. Bulan depan berangkat ke Thailand. Istrimu? Pattaya. Weh. Ini semua persiapan sudah dilakukan, tinggal nunggu ini. Nunggu apa ini? Nunggu orang yang mau biayai ini siapa ini? Itu namanya belum persiapan sama sekali. Mau tinggal nunggu biaya. Ya, kamu buktikan kalau kamu dikirim ke Spanyol. Kok nyanyi ke Spanyol? Terserah Bapak Ibu sekalian, karena saya mau dikirim keluar, Bapak Ibu. Semua lagu di dunia ini saya bisa. Hebat.